Ini video saya yang kedua hari ini. Jadi besok kita nggak usah bikin video lagi. Kenapa saya bikin? Guys, ini mainstream media kita, ya, sekelas Metro TV merosting, menghajar habis Malaysia dengan cara penyampaian menurut saya sangat brilliant, awesome, hingga membuat saya nggak sengaja saya pas break time tadi lihat videonya, sekalian dikasih tahu beberapa komentator subscriber kita tentang video ini. Saya ketawa habis-habisan, dan saya berharap orang Malaysia yang nonton channel saya coba lihat ini. Cara abang kita Metro TV ini TV yang sangat terkenal di Indonesia. Udah legitimasinya, keabsahannya itu dari segala angle sudah nggak diragukan lagi. Ini membuktikan di Indonesia tuh akhirnya semua orang sadar bahwa Malaysia ini memang pantas diketawain. Dan saya rasa nggak terlepas dari cara Sultan mereka, TMJ, Tuan Ismail, ini cara dia memfitnah Pak Erik dan Presiden Indonesia, sabotage Harimau Malaya. Katanya sabotage itu istilahnya artinya menggagalkan misi sesuatu yang benar. Ini apa yang dilakukan Malaysia ini penipuan, bukan benar. Saya ketawa ini. Mana ada benarnya? Nggak pantas disebut sabotage. Dan lagian itu nggak perlu cari sana cari sini siapa yang laporin. Yang perlu itu menegakkan keadilan. Kalian nipu. That's it. No further comment. Kalian nipu. Oke? Dan itu tidak baik, dan itu tidak adil untuk semua persepak bolaan di dunia, terutama Vietnam. Jadi without further ado, teman-teman, siapin ketawa. Ini saya akan ketawa malam ini dengan nikmatnya. Dengar abang kita ini, penyampaiannya luar biasa, brilliant, hilarious. Ambil kopi, saya udah ambil kopi juga di sini. Enggak kopi, ini minuman segar. Kopi saya, kopi botol aja. Udah beli tadi. Without further ado. Oke, buat teman-teman dari Malaysia silakan lihat juga ini ya. Ini penyampaian yang brilian menurut saya, lucu as hell, funny as hell, dan tepat. Nggak ada ditambah-tambah dibuat. Perfect penyampaian abang kita ini. Respect dari Tokyo. Saya udah ketawa belum apa-apa. Oke, without further ado, kita dengarin. Saya nggak ngomong lagi, ini dengarin aja abang ini ya. Ini kita akan bahas soal naturalisasi pemain sepak bola yang niatnya buat cetak prestasi tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Penyebabnya bukan karena salah strategi, tapi dokumen pemain diduga dimanipulasi. Ujung-ujungnya pemain diskors, turun lapangan, timnya didenda dan terancam dapat hukuman tambahan. Kalau penonton kan jam kerja tambahan. Jadi ceritanya begini ceritanya. Tahun ini Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM punya proyek ambisius tingkat dewa, namanya proyek naturalisasi alias impor pemain siap saji. Tapi berujung dapat sanksi karena nggak sesuai regulasi FIFA dan diduga ada manipulasi. Ya, Malaysia ini niatnya mulia, mau bikin Harimau Malaya jadi galak kayak singa Afrika. Wow. Tapi malah jadi kucing Anggora. Diem makan, molor, ngeong. Gimana tadi ngeongnya? Tambah lagi ngakak. Itu mah penonton. Diem, molor, ngakak, ngutang. Pada 26 September lalu, FIFA resmi menjatuhkan sanksi untuk timnas Malaysia setelah menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses tersebut.
FAM dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA karena terbukti memalsukan serta memanipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi. Hell ya. Hell ya. Kalau di cerita dongeng ada 7 kurcaci jagain putri salju. Nah, kalau di Malaysia ada 7 pemain impor terlibat dokumen palsu. Ketujuhnya adalah Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Semua berawal dari kiprah Malaysia yang makin loyo di kawasan ASEAN. Timnya udah kayak mie instan kelamaan direbus. Gimana tuh? Ngembang, lodoh, lembek. Hingga akhir tahun lalu netizen Malaysia mendorong FAM untuk mencari dan menaturalisasi pemain keturunan kayak yang dilakuin timnas Indonesia. Malaysia udah kayak temen tongkrongan FOMO. So ikut-ikutan tren jadi pelari culture tapi beli sepatu KW. Mana bayar joki Strava lagi. Bukannya banjir pujian malah jadi bahan ejekan. Sejumlah nama beken diklaim mempunyai darah Malaysia, mulai dari gelandang Fulham, Emil Smith Rowe, lalu mantan kapten Burnley, Josh Brownhill, hingga bintang Everton, Kiernan Dewsbury Hall. Tapi sialnya seluruh pemain yang disebutin itu nggak terdeteksi punya asal-usul keturunan Malaysia. Jadinya asbun, asal nyebut doang. That's right. Udah kayak temen toksik ngaku-ngaku bestinya artis top. Taunya cuma pernah foto bareng doang. Dicek di IG nggak di fallback. Di DM malah diblok sama artisnya. Balik lagi, dorongan naturalisasi berlanjut. Pada awal Januari 2025, Tunku Ismail Idris, bos Johor Darul Tazim, yang juga mantan presiden FAM, menemukan 6 hingga 7 pemain yang disebut-sebut berdarah Malaysia. Dia minta pemerintah Malaysia memproses naturalisasi para pemain itu biar bisa membela Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Dan pada akhir Januari 2025, FAM mengabarkan kalau 4 pemain lagi proses naturalisasi dan beberapa pemain lainnya tengah melengkapi dokumen administrasi. Tapi siapa aja pemain yang dimaksud nggak diungkapkan sejak awal. Januari diminta, akhir Januari udah diproses. Cepet banget. Terus naturalisasi pemain tapi nggak diumumin siapa. Udah kayak check out mystery box Labubu di Keranjang Kuning. Malam bayar, pagi udah diantar. Pas dibuka isinya bukan Labubu, tapi Labuluk. Lalu pada awal Maret 2025, drama proyek naturalisasi pemain Malaysia nyaris kolaps setelah DPR Malaysia mengingatkan kalau proses naturalisasi harus sesuai aturan pemerintah. Salah satunya pemain yang akan dinaturalisasi wajib bermain di Liga Malaysia minimal 5 tahun berturut-turut sejak usia 18 tahun. Dan belum pernah memperkuat timnas senior negara lain. Semua aturan sama. Ibaratnya DPR Malaysia itu udah kasih warning. Kalau syarat naturalisasi itu nggak segampang cari jodoh di Tinder. Kayak penonton nih. Tinggal swipe kanan, swipe kiri. Langsung ketemu. Pas ketemu mukanya kok beda. Di aplikasi mirip Selena Gomez. Pas ketemu kok kayak Mika Mas. Pengen ngerauk bawahnya. Syarat naturalisasi itu kayak syarat dari calon mertua. Bibit harus jelas, track record nggak boleh bohong. Jangan ngaku perjaka padahal udah nikah. Meski sudah diingetin, proyek naturalisasi Malaysia tetap gaspol. Dan pada pertengahan Maret 2025, FAM akhirnya menaturalisasi gelandang kelahiran Portugal Hector Hevel. Lalu disusul bek kelahiran Spanyol Gabriel Palmero. FAM ini ibarat anak ngeyel minta pacaran. Udah dikasih tahu DPR Malaysia jangan pacaran sama yang gak jelas. FAM lanjut aja.
Ini jelas kok bibitnya, bule lagi. Bule kan kakinya keker, ya. Hidungnya bidang, ya. Besar, jarinya besar. DPR Malaysia akhirnya diem aja kayak ortu pasrah. Aku rapopole asal kowe tresno. Hingga akhirnya pada periode Mei hingga Juni 2025, satu persatu pemain naturalisasi berdatangan memperkuat Harimau Malaya. Ada striker kelahiran Argentina, Rodrigo Holgado, lalu back kelahiran Argentina, Facundo Garces, kemudian back kelahiran Spanyol, John Irazabal, lanjut lagi winger kelahiran Argentina, Imanol Machuca, dan penyerang kelahiran Brazil, João Figueiredo. Dan pada 10 Juni 2025, ketujuh pemain itu akhirnya tampil dalam laga kualifikasi Piala Asia Grup F. Saat itu tim Harimau Malaya berpesta 4 gol tanpa balas atas Vietnam. Dua pemain naturalisasinya, Figueiredo dan Holgado, turut mencetak gol. Seolah nggak puas, pada pertengahan Juni 2025, media Malaysia, Harian Metro, mengklaim bahwa 6 hingga 10 pemain grade A sedang dipertimbangkan untuk dinaturalisasi lagi. Tapi sampai sekarang realisasinya nihil. Udah kayak penonton. Abis gajian laganya kayak sultan. Scroll-scroll cari barang, semua etalase dibukain. Masukin keranjang. Giliran bayar bingung cari pinjol. Yang ada keranjangnya jebol. Ternyata saldonya 0. Gitu-gitu aja terus lah ya. Bukan COD ini mah, COT, cot bacot. Lanjut lagi. Di tengah euforia kemenangan atas Vietnam, muncul isu tidak sedap tentang dugaan naturalisasi ilegal. Hal ini dipicu oleh minimnya histori diaspora Malaysia di Argentina, Brazil, dan Spanyol. Ibaratnya lo jarang nongkrong ke warung, sekalinya nongkrong langsung ngopi, ambil rokok, makan gorengan, tapi ngutang. Yang jaga warung ngegas lah. Siapa lu? Nongkrong gak pernah, minta kasbon. Tuh kopi muntahin lagi dah. Menanggapi hal itu, Johari Ayub yang saat itu masih menjabat Presiden FAM memastikan bahwa seluruh pemain naturalisasi Malaysia telah diverifikasi sesuai arahan FIFA. Yakin sesuai arahan? Kalau sesuai arahan harusnya nggak masalah dong. Jangan-jangan cuma ngaku sesuai arahan, tapi prakteknya salah arah. Kayak gebetan udah dibilangin kalau mau pegang bagian atas jangan pegang bagian bawah. Ternyata tetap aja bagian bawah yang dipegang kan bahaya. Itu setrikaan masa lo pegang bawah aja kan panas. Iya. Iyalah serikat apa lagi? Hingga pada pertengahan Agustus 2025, Facundo Garces membuat blunder. Back Alaves di La Liga itu keceplosan saat diwawancara oleh media Spanyol El Correo. Dia mengaku darah Malaysianya berasal dari kakek buyut. Padahal batas maksimal keturunan pemain naturalisasi sesuai aturan FIFA mentok di kakek atau nenek. Kebablasan ya. Sekalian aja lo bilang darah Malaysia lo dari Adam dan Hawa. Kejauhan ya. Akhirnya Garces bikin klarifikasi, dia bilang itu cuma kesalahan transkrip. Dia bilang kalau dia keturunan Malaysia dari akar kakek neneknya. Ya, template. Ya. Situ pemain bola apa pejabat? Oh nggak bedanya pemain bola sama pejabat? Kalau pemain bola jago giring bola. Kalau pejabat jago giring opini. Pejabat Malaysia maksudnya. Kalau pejabat Indonesia kan Dan pada Jumat 26 September akhirnya FIFA resmi kasih hukuman untuk FAM. Hukuman itu berdasarkan gugatan yang berisikan tentang eligibilitas atau kelayakan para pemain naturalisasi Malaysia tersebut. FIFA dalam keterangan tertulis bilang setelah diproses dan semua bukti sudah dievaluasi oleh komite disiplin, FIFA memutuskan menjatuhkan sanksi. FIFA juga bilang keputusan ini tetap dapat diajukan banding ke komite banding FIFA
Ya gini nih kalau udah diingetin tapi ngeyel terus. Betul. Kayak temen udah dibilangin jangan pacaran sama orang gak jelas. Benar. Dia masih ngeyel. Nggak apa-apa dia cakep jomblo. Iya. Ujung-ujungnya nyaman di awal doang. Taunya. Diajak jalan sekali ketahuan kalau udah duda anaknya 5. Mana anaknya 5 sulung semua lagi. Semua benar. 7 orang anaknya. 7 orang. FAM akhirnya dijatuhi denda oleh FIFA sebesar 350.000 franc Swiss atau setara dengan 7,3 miliar rupiah. Sementara ketujuh pemain itu dilarang bermain selama setahun plus denda 2.000 franc Swiss setara 41 juta rupiah. Ya udah kayak bocah pengen cepet kaya tapi caranya salah. Punya duit dikit langsung depo judol. That's right. Bukannya dapat jackpot saldonya kesedot. Menanggapi putusan itu, Presiden FAM saat ini Datuk Wiramoh Yusof Haji Mahdi memastikan akan menempuh jalur banding dan menggunakan semua langkah hukum untuk melindungi kepentingan pemain serta tim nasional, sekaligus menekankan bahwa FAM terus bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan seluruh pemangku kepentingan agar proses berjalan transparan, adil, dan sesuai semangat sportivitas. Ya, sebagai tetangga yang baik, kita mendukung upaya Malaysia biar bisa ikut main bola lagi. Kan kalau Malaysia nggak bisa ikut, ntar nggak ada yang dicengin. Harimau mana ya? Tapi penderitaan sepak bola Malaysia akibat skandal pemalsuan dokumen bakal panjang. Nggak cuma sanksi berat dari FIFA, potensi sanksi dari AFC juga menghantui sepak bola Malaysia. Sekjen AFC Dato' Winsor John bilang saat ini AFC sedang memantau menunggu putusan akhir dari FIFA. Ini sinyal bahaya karena kalau melihat rekam jejak AFC dalam menangani kasus serupa, AFC jelas sangat menjunjung tinggi prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pemalsuan dokumen dan berpotensi menjatuhkan hukuman tambahan. Benar sekali. Makanya dokumen itu harus asli, jangan palsu. Bahkan hukuman yang lebih berat seperti diskualifikasi. Bukan lagi hal yang mustahil terjadi. Contohnya pada 2017 lalu saat Timor Leste didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia 2023 karena ketahuan memalsukan akte kelahiran beberapa pemain kelahiran Brazil yang dinaturalisasi. Tuh ada contohnya. Lagian Malaysia nekat, negara jajahan Inggris kok tiba-tiba naturalisasi orang Spanyol sama Amerika Latin. Latin. Jauh ya. Turunan anak Kan jadi Koda. curiga. Ibarat dari lahir diajarin masak nasi lemak, tiba-tiba sosokan masak taco. Taco enak. Ujung-ujungnya jadi sayur lodeh. Favoritku itu. Kalau favoritmu, terserah lodeh. Dan AFC juga bilang kalau banding Malaysia ditolak dan pemalsuan dokumen terbukti benar, maka hasil kemenangan dari pertandingan resmi dengan menurunkan para pemain yang dipermasalahkan bisa dibatalkan. Fair enough. Sejauh ini Malaysia sudah memainkan 2 pertandingan resmi dengan menurunkan para pemain yang dipermasalahkan. Kedua laga itu adalah kemenangan 2-0 atas Nepal dan 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Lucunya setelah kena sanksi dari FIFA, banyak pihak di Malaysia bukannya introspeksi diri, tapi mereka justru sibuk mencari kambing hitam. Ini benar. That's right. Kalau cari harimau nggak ketemu. Ya. Soalnya kan udah jadi harimau mana ya? Bahkan nggak sedikit orang Malaysia yang menuduh Indonesia, khususnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengintervensi FIFA. Erick Thohir diseret-seret. Cuma karena dinilai punya kedekatan dengan orang nomor 1 di FIFA, Gianni Infantino. Netizen Malaysia ini udah ibarat geng toksik di kantor. Nggak bisa tuh lihat kita ngobrol sama bos. Bayangin cuma ngobrol langsung jadi gibahan antek-antek atasan. Hei antek-antek atasan. Padahal gue lagi dimarahin. Benar, betul itu. Emang dasar orang sangit. Parah. Mirisnya nggak cuma warga dan netizen Malaysia doang yang nyinyir.
Putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bahkan juga terang-terangan menyenggol Indonesia. Screenshot artikel mengenai standar ganda FIFA terhadap Israel. Dia juga menampilkan foto Erick Thohir bersama Gianni Infantino dan artikel dari media Malaysia Parah bernama nih, si Sultan SBWTF nih. berjudul Hukuman kepada FAM Kalau di Indonesia bukti dui udah standar kena FIFA. geruduk nih, Sultan. Karena kalau dui fungsi beda lagi ya. Penonton tuh. Dui fungsinya selain tukang ngeluh, tukang ngakak. Ngeluh lagi ya. Lembur terus. Dalam artikel itu diklaim bahwa ada campur tangan ketum PSSI Erick Thohir dalam hukuman FIFA untuk Malaysia. Gak pakai lama, postingan Ismail langsung banjir komentar netizen Indonesia dan Bang akhirnya Mail postingan itu susah dihapus nih, pada Sabtu kacau 27 Bang September. Netizen Indonesia dilawan. Bukannya tenar malah jadi bulan-bulanan. Kalau tahun-tahunan kan gaji penonton nggak naik-naik. Aman kan bos? Menanggapi tudingan gak masuk akal dan gak bertanggung jawab dari warga dan netizen Malaysia, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya menjelaskan hanya fokus bahas sepak bola Indonesia dan Indonesia gak akan pernah ikut cawe-cawe dengan urusan negara lain. By the way, anyway, busway, ngapain juga Indonesia ngurusin Malaysia? Yeah, that's right. Indonesia lagi sibuk siap-siap buat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, bos. Emangnya Malaysia udah gak lolos kena sanksi FIFA terancam hukuman AFC? Ibarat pepatah udah jatuh, nyusruk, ketiban lisa, ketiban tangga maksudnya. Kena ciri ayam. Ketiban tangga kena ciri Ketiban tangga. ayam. Udah jatuh ketiban tangga. Skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi di Malaysia tentu sangat memalukan bagi sebuah federasi sepak bola besar di Asia Tenggara. Alih-alih bercermin dan berbenah, banyak orang di Malaysia justru sibuk menyalahkan dan menuding Indonesia. Padahal menyeret nama Indonesia dalam kekacauan internal hanya membuat masalah tambah komplikasi, bukan solusi. Dan kasus ini tentu jadi pengingat keras bahwa proses naturalisasi nggak bisa asal-asalan. Kayak ngasih makan anak nggak bisa asal-asalan. Yang ada bisa keracunan tuh anaknya kan. Bisa aja saya. Naturalisasi bukan sekedar mengganti paspor dan menyanyikan lagu kebangsaan, tapi ada aturan, syarat, dan prinsip yang harus dijalankan. Catat, sepak bola adalah olahraga yang hidup dari nilai sportivitas, fair play, dan etika. Dan jika nilai-nilai itu dikorupsi, setinggi apapun mimpi yang dibangun akhirnya bakal ambruk. Jangan bangga kalau pakai cara curang hanya demi meraih juara, karena aib dan hukuman yang bakal dicatat sejarah. Yes, sir.